Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam jumpa kembali di gelaran acara dialog siang kita di kesempatan teman kita di siang hari ini. Bersama dengan saya Herman akan menemani Anda hingga kurang lebih 2 jam ke depan dengan menghadirkan narasumber adik-adik cantik dan adik-adik gagah di siang hari ini dari Forum Genre Kabupaten Maros. Ya. Ada 3 narasumber yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Forum Genre Kabupaten Maros ini yang bekerja sama dibentuk oleh pemerintah di dalam beberapa kegiatan di dalam OPD BKKBN atau sekarang DP3 Dalduk KB. Ya, dengan tema keterlibatan remaja dalam percepatan penurunan stunting. Baik mendengar Maros FM, langsung kita berkenalan dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Siti Nurhalisah, Ketua Forum Genre Kabupaten Maros. Iya benar Pak, saya selaku Ketua Forum Genre Kabupaten Maros periode 2022-2023. Iya. Ada, wah susah disebut namanya ini. Khaira Safana Pak. Khaira Safana Nur Amni, Duta Genre juga ya. Ada yang paling gagah sekali nih, salah satunya yang paling gagah di ruang sini. Ada Rahmat Hidayat. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya. Iya, ya. Melihat dari tema kita ini siang hari ini, keterlibatan remaja dalam percepatan stunting, menarik sekali karena ini stunting ini di Kabupaten Maros beberapa tahun terakhir kita ini termasuk kabupaten tertinggi stunting. Nah, mungkin dengan keterlibatan semua elemen termasuk remaja dalam hal ini genre yang dibawa naungan DP3A Dalduk KB bisa menjadi motivasi, bisa menjadi rujukan dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Maros. Saya ke Siti Nurhalisah dulu. Iya Pak. Iya, saya teringat dengan salah satu penyanyi Malaysia ini. Waduh. Suaranya juga mirip-mirip ya, cantiknya juga mirip. Alhamdulillah, ya. Terima kasih. Ketua Forum Genre Kabupaten Maros. Saya ingin genre ini kan boleh dikata dalam hal bermusik juga bisa dikatakan ada namanya genre, musik genrenya apa? Beda ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan genre generasi berencana ya? Ya, generasi berencana ini adik-adik ini berencana menikah semua. Pasti belum menikah ya. Iya. Apa yang dimaksud dengan genre sebenarnya? Baik Pak, jadi genre merupakan salah satu wadah yang dikembangkan oleh BKKBN. Jadi programnya ini yaitu mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja ke depannya, supaya nantinya remaja ini dapat melakukan transisi kehidupannya secara baik. Jadi di BKKBN ini kita terdapat 5 transisi yang dimana kita yang pertama itu pola hidup yang sehat, yang kedua pendidikan, yang ketiga pekerjaan, yang keempat menikah, baru yang kelima bersosialisasi kepada masyarakat, menjadi masyarakat yang baik. Iya. Iya, saya melihat ini di Maros juga ini, saya juga sebenarnya pemerhati diam-diam perempuan dan anak, pemerhati diam-diam ya. Bukan berarti secara kelembagaan. Saya melihat di Maros ini angka pernikahan dini cukup tinggi. Iya benar. Nah, bagaimana genre melihat bagaimana keterlibatan genre dalam hal bisa menjadikan menjadi edukasi di masyarakat untuk pernikahan dini ini? Oke, mungkin dari saya dulu. Jadi salah satu juga tugas kami dari Forum Genre yaitu mensosialisasikan pernikahan dini. Sebenarnya banyak asumsi orang di luar sana bahwa
kita dilarang menikah. Sebenarnya kita tidak dilarang, tetapi kita dianjurkan. Jadi BKKBN sendiri mempunyai usia ideal untuk menikah, di mana 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Kenapa mesti usia itu? Karena berdasarkan dari hasil survei baik itu psikolog atau orang kesehatan bahwa umur tersebut sudah ideal, dia sudah mampu bagi wanita nih, kalau kita berbicara bagi wanita organ reproduksinya sudah matang, dan mungkin kalau bagi pria mungkin dia sudah mempunyai pekerjaan, jadi nanti dia tidak terkendala dalam faktor ekonominya. Ya, salah satu mungkin kalau di tradisi masyarakat Bugis ya kan tidak ada batasan seperti itu. Yang penting sudah punya uang panai, uang sudah, gadisnya juga sudah mungkin sudah memasuki usia dari anak-anak ke remaja, akhirnya dinikahkan tanpa melihat dari faktor umur. Nah, genre ini kan selain daripada tugas seperti itu, apakah sebenarnya penyebab salah satu berkontribusi penyebab terjadinya stunting itu adalah akibat pernikahan dini? Baik, jadi pernikahan dini ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor budaya, dan ada pun juga faktor lingkungan. Jadi di mana biasanya orang tua yang masih terlibat dalam zaman-zaman dahulu, yang dimana anaknya ketika sudah mulai usia yang belum seperti banyak yang belum matang begitu, Pak. 16 tahun. Ya, 16 tahun sudah menikahkan anaknya begitu, Pak. Jadi salah satu. Nah, sebagai duta genre punya tanggung jawab dong. Pak. Punya tanggung jawab bagaimana mensosialisasikan ini, bagaimana masyarakat paham, bagaimana masyarakat tahu dengan adanya pernikahan dini bisa berakibat fatal bagi pasangannya. Kira-kira selama kurang lebih beberapa tahun terakhir ini, genre sendiri sudah melakukan hal-hal itu dengan cara bagaimana? Oke, baik. Jadi salah satu program inovasi kita yaitu selain sosialisasi, kami juga mempunyai produk inovasi. Jadi produk inovasi kami ini merupakan salah satu produk yang dimana mungkin dapat mencegah terjadinya stunting dengan cara pola asuh makan yang sehat. Alhamdulillah tahun kemarin inovasi kami yaitu selai daun kelor. Kan Maros terkenal dengan ciri khas roti Maros, makanya kita mempadukan nih antara selai daun kelor dengan roti Maros. Kita jadikan inovasi dalam upaya pencegahan penurunan stunting, dan alhamdulillah kita juara 1 di tingkat provinsi. Selain itu kami juga punya baru-baru ini merintis produk, yaitu produk biskuit lidah kucing. Jadi ini semacam biskuit tapi dalamnya ada bahan daun kelor juga. Jadi kalau ditanya kenapa mesti daun kelor, karena daun kelor ini kaya akan vitamin yang bisa membuat sang anak jika memakannya nutrisi atau gizinya bisa terpenuhi. Tapi tidak semerta-merta kita hanya harus makan produk kita nih supaya bisa terjaga dari stunting. Tapi selain mempromosikan inovasi produk kita, kita tetap mensosialisasikan atau mengedukasi bahwa makanan-makanan seperti inilah yang dapat menambah gizi bagi anak, sehingga resiko-resiko terjadinya stunting itu dapat tertanggulangi. Iya, saya mengkolaborasikan di sini stunting dengan kepadatan melahirkan. Saya katakan kepadatan melahirkan, artinya yang tidak ber-KB, nah itu kan berpengaruh juga terhadap stunting. Jadi saya mengkolaborasikan di sini stunting diakibatkan beberapa faktor. Di antaranya tadi pernikahan dini, tidak ber-KB orang tuanya, artinya jarak kelahiran tidak teratur, itu berpengaruh. Nah, setelah adik-adik ini melakukan edukasi, melakukan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat, bisa enggak digambarkan sedikit output daripada sosialisasi itu? Ada enggak penurunan? Ada enggak kita secara evaluasi dasar ya, ada enggak kira-kira penurunan baik angka stunting maupun jumlah angka pernikahan dini?
Coba yang paling gagah. Oke, baik, terima kasih. Kita terkhususnya Forum Duta Genre Kabupaten Maros di sini sering melakukan membagikan informasi dan edukasi terkait pernikahan dini yang sering terjadi pada akhir-akhir ini. Nah, terkait pernikahan dini ini perlu juga kita ketahui bahwa ini sangat berdampak buruk kepada generasi kita ke depannya. Mengapa? Karena generasi kita ke depannya itu adalah generasi emas yang perlu kita jaga untuk ke depannya, begitu. Nah, di sini salah satu faktor yang diberikan kepada masyarakat tentunya adalah yang awalnya sering awal mula dari menikah, sebelum menikah itu adalah berpacaran. Nah, di sini kita perlu mengedukasi pertama-tama itu kepada remaja-remaja itu sendiri. Nah, bahwa berpacaran itu sangat berbahaya ya untuk kedepannya. Ada yang mengatakan bahwa alangkah baiknya berpacaran lebih baik daripada ada berpacaran lebih baik, ada yang berpacaran lebih buruk. Nah, gitu. Nah, setelah berpacaran mereka akan melakukan beberapa interaksi, salah satunya nih melakukan seks pranikah itu sendiri. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa tingkat pernikahan dini di Kabupaten Maros tentunya ini sering terjadi ya belakangan ini. Nah, maka itu harus teman-teman ketahui bahwa pernikahan dini ini harus dihentikan untuk sekarang ini, gitu. Jadi teman-teman, marilah kita bersama-sama untuk menurunkan jumlah pernikahan dini di Kabupaten Maros ini dan untuk menuju ke generasi emas ke depannya, begitu. Iya, saya tertarik generasi emas dan saya tertarik dilarang pacaran. Nah, saya tanya bertiga sudah punya pacar tidak? Alhamdulillah tidak. Oh, tidak ya. Baik, kita bahas sebentar. Saya kira sudah gambaran stunting, pernikahan dini, terus masyarakat yang tidak ber-KB kita sudah bahas. Kita break dulu untuk dengarkan beberapa selingan. Ya, terima kasih masih bersama dengan kami di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Masih di dialog siang kita di kesempatan temu kita di siang hari ini bersama dengan Duta Genre ya di BKKBN Generasi Berencana. Ini generasi yang punya rencana yang matang dengan beberapa hal. Baik, saya ke panggilan sehari-harinya siapa nih? Nur Ami. Haira, Pak. Haira. Panggilan gaulnya? Haira. Oh, Ira. Haira. Iya, Pak. Oh, iya. Saya ke Haira dulu. Haira, saya lihat di sini, apakah itu stunting sejenis penyakit atau memang salah satu gejala yang ada pada anak yang bisa dikategorikan stunting? Kan tidak semua anak-anak yang kecil bisa dikatakan stunting karena memang ada beberapa genetik mungkin dia kecil tapi tidak bisa dikatakan stunting. Sebenarnya dia yang dikatakan stunting kecil, kerdil sudah pasti ya. Tapi kan ada beberapa penilaian di situ. Apakah sejenis penyakit atau apa itu? Baik Pak, jadi stunting sendiri itu bukanlah penyakit, melainkan kondisi gagal dan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, utamanya di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi biasanya anak tergolong stunting itu baru terlihat ketika anak berusia 2 tahun Pak. 2 tahun, iya. Kalau saya pernah membaca satu buku bahwa stunting itu berawal dari dalam kandungan. Untuk mendeteksinya itu bahwa ini anak nanti lahir pasti stunting atau ada deteksi-deteksi lain yang bisa memponis bahwa ini anak kalau lahir pasti stunting. Nah, pendampingannya bagaimana yang begitu? Baik, jadi stunting sendiri ini bisa dicegah atau dikoreksi jika dilakukan selama masa periode emas. Ya, gitu. Itu periode emas, interval waktunya. Baik, periode emas ini disebut atau sebagai 2 tahun pertama sebelum kehidupan gitu. Baik itu semasa dalam kandungan maupun sudah lahir. Iya.
Artinya dari kandungan sampai 2 tahun itu periode emas ya. Yeah. Di situ akan kelihatan ya bahwa ini stunting atau bagaimana. Terus berat badan anak ini kan kelihatan ya. Betul. Bahwa tidak seperti anak di seusianya. Nah, itu diakibatkan tadi ada beberapa faktor ya. Faktor gizi, faktor fisiologis orang, termasuk mungkin ibu muda ya yang belum siap. Iya betul, Pak. Iya, termasuk yang menikah pada usia dini. Pada usia dini ya, pernikahan dini yang mengakibatkan. Baik, saya melihat Maros ini kan cukup tinggi ya angka stunting. Data terakhir angka stunting di Kabupaten Maros bisa tidak dijelaskan dari tahun kemarin ada tidak penurunan secara signifikan? Baik, jadi pada tahun 2021 itu angka stunting kita mau dikatakan cukup besar, sekitar 37,5% nih Pak. Jadi Maros ini berada pada peringkat kedua tertinggi Sulawesi Selatan angka stuntingnya. Tetapi alhamdulillah pada tahun 2023 berdasarkan hasil survei Maros mengalami penurunan stunting. Jadi penurunan stuntingnya ini dari peringkat kedua Maros menjadi peringkat ke-8. Ya, semoga tahun 2023 ini angka stunting di Maros semakin menurun. Iya. Mungkin ada trik tersendiri mungkin sebagai genre yang banyak terlibat dalam mensosialisasikan ini, mungkin ada trik tersendiri memang ya untuk menurunkan angka stunting. Kalau saya pernah membaca satu buku bahwa stunting hampir sudah tidak ditemukan di Maros yang baru lahir, namun yang masih yang ditemukan stunting masih bayi 2 tahun itu masih tahap pemulihan. Nah, kira-kira kendala sebagai genre ini, kendala untuk menghadapi semua ini dalam mensosialisasikan di lapangan atau di mana, itu kendalanya kira-kira di mana? Baik Pak, jadi salah satu kendala kami itu ketika bersosialisasi, kan kita masih berada pada usia rentan remaja. Sedangkan yang mau kita edukasi selain remaja itu penting juga bagi orang tuanya. Jadi terkadang orang tua berstigma atau mengeluarkan pendapat bahwa kenapa kamu mengajarkan kami sedangkan kami lebih tua, lebih tahu akan hal itu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu penyebab faktor stunting ini adalah pernikahan dini. Jadi di Kabupaten Maros sendiri mungkin masih ada sebagian kecil orang tua yang ada tradisi bahwa anaknya kalau sudah usia segini sudah mau dinikahkan, padahal anaknya itu masih usia yang mau dikatakan belum bisa untuk menikah. Jadi itu Pak, jadi kita masih terkendala terhadap orang tuanya, karena memang salah satu penyebab faktor yang susah direalisasikan adalah orang tuanya. Mungkin banyak juga orang tua yang di luar sana bahwa ketika tim kesehatan atau BKKBN sendiri yang turun survei untuk pemberian gizi pada anaknya, dia tidak mau mengatakan bahwa anaknya itu ciri-ciri anak yang mengalami stunting. Padahal kalau menurut secara fisik anaknya ada ciri-ciri stunting di situ, tapi orang tuanya yang kayak marah kalau bilang anak saya ini sebenarnya tidak stunting, tidak perlu dikasihkan gizi yang bagaimana sekali. Mungkin kita terkendala di situ. Iya. Terus untuk ini kan luar biasa, kami melihat semua elemen bergerak termasuk genre ini. Termasuk genre. Dengan kendala-kendala seperti itu bagaimana mensiasati sehingga bisa ada penurunan sangat signifikan dari urutan kedua menjadi urutan ke-8. Luar biasa, 6 tingkatan dia lompati dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya kendala-kendala itu bagaimana pihak dari adik-adik semua ini mensiasati sehingga tujuan edukasinya sampai. Mungkin bagaimana cara mensiasatinya, kita juga ada namanya nih Pak, modul tentang kita. Jadi modul di tentang kita ini kita sedikit
bermain, jadi tidak serta menonton kita mengedukasi tapi bermain juga. Jadi mungkin ketika remaja kita berikan sosialisasi, ada juga ibu-ibu yang datang, mungkin kita bisa melakukan sosialisasi dengan cara bermain dulu baru menyampaikan pesan edukasinya. Jadi secara tidak langsung nih tergambarkan bahwa sebenarnya kita melarang mereka menikah dini, melarang menikah seks bebas dari permainan-permainan itu. Dan di BKKBN sendiri juga punya yang namanya tim pendamping keluarga. Mungkin setiap tim pendamping keluarga itu satu yang mereka tangani, jadi mungkin keluarga ini tidak terasa bahwa kayak terintimidasi, bahwa banyak yang datangi bilang kasih anaknya makanan yang bergizi atau supaya anaknya tidak stunting. Jadi mungkin itu salah satunya. Jadi mereka diberi perhatian khusus yang tidak semerta-merta kita langsung datang menyerbu bahwa anak ini stunting loh, ayo berikan makanan begini. Tapi kita secara perlahan melakukan pendekatan sampai mereka tidak menyadari bahwa kita masuki. Mungkin diberikanlah semacam kuis-kuis atau apa sehingga menarik mereka untuk mengikuti apa yang kita sebenarnya misi kita bagaimana. Nah, setelah mereka, mungkin kan tidak semua juga ibu-ibu ibu-ibu yang begitu anaknya terdeteksi bahwa gejala stunting atau memang sudah terponis stunting, tidak semua ibu-ibu kan menolak. Bahkan yang menarik di sini kan ada beberapa yang latar belakang ekonominya dibilang cukup kok anaknya stunting. Kira-kira penyebabnya apa itu? Jadi mungkin kalau kita berbicara latar ekonominya cukup tapi anaknya stunting itu mungkin pada saat dia hamil dia kurang makanan yang bergizi. Dengan kata lain, sekarang kan remaja atau sekarang kita di era yang makanan serba jadi atau junk food, serba instan serba instan seperti burger dan lain-lainnya. Padahal makanan seperti itu kurang asupan gizinya dan makanan begitu cukup mahal. Jadi walaupun dia mempunyai uang yang cukup, ekonominya tinggi, tetapi kalau makanannya tidak bergizi sama saja anaknya bisa terkena stunting walaupun makanan tersebut mahal. Bukan berarti mahal, berarti gizinya bagus. Bukan sehat tidak mesti mahal. Seperti daun kelor, cukup garam sudah selesai. Saya ke Rahmat ini, Rahmat dari tadi senyum-senyum ini. Ini saya mau tanya Rahmat ini terkait dengan terkait dengan pernikahan dini. Kalau pernikahan dini di Maros ini kan ada faktor yang mendasari, terkadang adat istiadat, faktor sosial masyarakat. Nah, Rahmat sendiri melihat bahwa pernikahan dini bisa diatasi dengan, bukan berarti harus cuma genre yang bekerja ya. Nah, terus peranannya genre dalam hal ini, mungkin angka penurunan pernikahan dini di Maros ini agak menurun juga. Peranannya genre di sini apa sih? Untuk selain edukasinya tadi itu, apakah ada keterlibatan langsung dengan beberapa stakeholder atau berjalan sendiri? Oke, baik Kak. Jadi di sini duta genre di sini tentunya tidak berjalan sendiri ya. Jadi di sini ada beberapa rekan-rekan yang turun mendukung terhadap penurunan jumlah pernikahan dini, angka stunting ini yang ada di Kabupaten Maros. Nah, jadi kita ini tidak sendiri dalam pencegahan angka stunting ini. Jadi kita di sini ada beberapa, kita punya mitra ya, betul yaitu sekali. namanya DP3A dan DUPKB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain itu kita juga dinaungi oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Artinya ada payung, ada yang menaungi kita untuk bekerja. Sekarang ini kan 14 kecamatan ya. Saya mungkin ada yang di antara adik-adik yang tahu bahwa di kecamatan mana sekarang yang dari setelah kita evaluasi masih tinggi angka stuntingnya. Kalau sejauh ini sih Bontoa dan Tompok Bulu itu termasuk kecamatan yang angka pernikahan dininya agak tinggi.
Kalau angka stunting? Kalau angka stunting itu sebenarnya kalau secara garis besar kita tidak bisa melihat bahwa, kalau menurut kami pribadi, bahwa di sini yang tinggi angka stuntingnya. Karena sebagai contoh nih, Turikale dengan Cenrana, Iya. penduduknya beda. Jumlah penduduknya beda. Iya. Jadi walaupun semisal kita mengatakan bahwa Turikale angka stuntingnya yang paling tinggi, Cenrana angka stuntingnya rendah, tapi kembali lagi ditinjau dari sisi penduduknya. Jadi sebenarnya susah kalau kita mau menentukan kecamatan mana yang angka stuntingnya lebih tinggi. Tapi kalau kita mau secara lihat data keseluruhan tanpa membandingkan jumlah penduduknya, Kecamatan Turikale termasuk kecamatan yang angka stuntingnya itu agak tinggi. Mungkin disebabkan karena faktor banyaknya penduduk yang tinggal di Kecamatan Turikale, apalagi Kecamatan Turikale ibu kota. Iya. Kecamatan ibu kota. Iya, kecamatan. Iya, metropolitan. Iya, jadi dulu kan waktu pertama ada data keluar itu Kecamatan Cenrana yang paling tinggi ya. Mungkin setelah dilakukan edukasi, setelah dilakukan penanganan, tindakan beberapa stakeholder yang terlibat di dalamnya. Kalau saya lihat ini stunting ini kan hampir semua, hampir semua terlibat di dalamnya. Inilah yang membuat barangkali Maros ini sehingga ada penurunan angka stunting. Nah, terlepas dari angka stunting ini kan nanti setelah ada anak lahir baru kita bisa menghitung angka stunting. Penyebabnya salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Pernikahan dini ini faktornya karena ada adat istiadat, ada pemahaman tentang kesehatan ibu muda ini belum terlaksana. Kira-kira ke depan ini genre selain mengedukasi, apakah ada kiat-kiat khusus untuk turun ke lapangan seperti adik katakan tadi bahwa kita kendalanya kadang orang tua yang dihadapi, jawabannya dia lebih tahu daripada kita. Nah, ada selain kiat-kiat khusus tadi itu bagaimana melakukan hubungan emosional dulu, pendekatan emosional, ada kiat-kiat khusus mungkin atau gerakan-gerakan mungkin yang akan dilakukan untuk lebih mencegah lagi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan dini. Baik Pak, jadi kembali lagi ke topoksi tujuan sasaran utama dari forum genre itu adalah remaja. Bagaimana remaja ini merencanakan kehidupannya ke depannya agar menjadi lebih baik. Nah, yang tadi saya katakan bahwa forum genre ini mempunyai 3 modul. Jadi dalam modul tersebut mungkin dalam sesi awal peserta disuruh untuk merencanakan masa depannya. Jadi dari permainan tersebut kita sudah bisa mengedukasi peserta bahwa ketika kalian mau mencapai masa depannya kalian, berarti kalian harus sekolah dulu. Nah, kalau harus sekolah dulu berarti pernikahan dini ini harus disampingkan dulu, dicegah dulu, tidak boleh dulu terjadi. Karena kenapa? Ketika kalian putus sekolah, otomatis masa depan yang cita-cita kalian yang tinggi itu pasti dapat terhambat. Karena secara garis besarnya nih Pak, orang yang S1, S2 di zaman sekarang ini susah cari pekerjaan, apalagi orang yang tidak mempunyai skill atau tidak mempunyai pendidikan yang luar biasa. Jadi mungkin kalau kita dari forum genre bahkan terus mengadakan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi yang lebih lagi kepada masyarakat dengan cara asertif. Jadi kita tidak boleh semerta-merta menyinggung perasaannya. Jadi di forum genre juga ini kita tidak semerta-merta bahwa sasaran kita ada pada remaja yang sekolah atau remaja yang pada umumnya, tetapi kita juga inklusi. Jadi kita melakukan pendidikan atau pengajaran yang dimana tanpa membeda-bedakan, termasuk anak-anak yang disabilitas. Begitu Pak. Ya, kalau saya melihat ini kan pernikahan dini sebenarnya kebanyakan terjadi di desa-desa, di kampung-kampung. Kalau saya melihat ini, apakah ini genre ini artinya masif sampai ke bawah atau cuma
berada di ibu kota kabupaten dan istilahnya bekerja sama dengan beberapa stakeholder untuk melakukan edukasi. Apakah tidak sendiri turun ke masyarakat? Seperti kan tadi Kecamatan Tompo Bulu masih tinggi angka pernikahan dini, termasuk Cenrana, Moncoloy, apakah semua apakah genre ini punya perwakilan di kecamatan atau di desa untuk lebih masif lagi informasinya ini ke bawah? Ya, alhamdulillah Pak, pada tahun ini sudah terbentuk duta genre tingkat kelurahan dan desa. Jadi sesuai dengan program BKKBN Republik Indonesia di pusat bahwa forum genre maupun duta genre itu sudah ada pada tingkat desa atau kelurahan. Jadi mereka bekerja sama dengan kepala desa atau lurahnya untuk mengadakan sosialisasi baik itu terkait pernikahan dini, nafsa ataupun berkaitan dengan stunting. Tapi secara tidak langsung mereka juga harus didampingi dengan orang yang lebih tahu akan hal tersebut. Contohnya didampingi dari puskesmas atau didampingi dari KUA. Baru-baru ini kami juga sudah melaksanakan kolaborasi pencegahan stunting dengan KUA Kecamatan Tandra Lili. Jadi kita mengadakan memasak. Jadi di BKKBN itu ada yang namanya dapur sehat atasi stunting. Jadi kita memasak lalu kita membawakan ke rumah yang keluarganya mungkin dapat keluarga yang mempunyai balita atau keluarga yang beresiko stunting. Jadi kita bawakan makanan di situ. Jadi kita tetap lagi-lagi edukasi, informasi yang kita berikan kepada keluarga tersebut. Menarik sekali. Ternyata sudah terbentuk di tingkat desa dan kelurahan, berarti masif pergerakan ini. Tapi pasti kendala-kendala itu tadi. Apakah ini kan kerjasamanya lurah dan desa. Artinya apakah welcome pemerintah setempat dengan kita atau bagaimana? Kalau menurut saya secara pribadi, di Kabupaten Maros adalah salah satu pemerintahan yang welcome terhadap remaja, apalagi organisasi-organisasi sekarang. Karena di Kabupaten Maros sendiri terdapat 103 desa dan kelurahan, yang dimana semua desa dan kelurahan tersebut terdapat duta genre desa, dan bukan hal yang mudah untuk membentuk duta genre desa atau tingkat kelurahan tersebut secara utuh, secara 100% tanpa bantuan dan partisipasi mereka. Jadi Kabupaten Maros sudah mencapai 100% akan hal tersebut, yang menunjukkan bahwa memang Kabupaten Maros pemerintahnya mendukung remaja-remaja untuk melakukan edukasi guna menciptakan generasi emas ke depannya. Untuk duta genre sendiri di Kabupaten Maros ada berapa? Kalau duta genre Kabupaten Maros ada 10 pasang. 10 pasang. Iya, yang terbentuk. Berpasang-pasangan. Iya, mereka berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan tapi dilarang pacaran. Ada 10 pasang, sementara kita ada 14 kecamatan. Berarti masih ada dong kecamatan belum punya pasangan. Iya, jadi dalam tingkat kabupaten ini mereka disaring untuk yang akan jadi pengurus di tingkat kabupaten. Mungkin kabupaten yang semisal yang kayak jauh di Cenrana, Malawa, jadi dia lebih terfokus pada duta genre tingkat desa dan kelurahan. Karena aksesnya mungkin cukup jauh kalau dia di kabupaten. 103 desa dan kelurahan. Berarti sudah terbentuk itu semua, satu desa satu pasang. Satu pasang berarti 103 desa kali 2. Luar biasa. Artinya lebih 200 ini anak ini sudah pasti paham dengan bagaimana umur yang ideal untuk menikah, bagaimana cara makanan yang bergizi, pasti sudah paham. Itu luar biasa ini. Sama dengan salah satu organisasi juga, Duta Granat Anti Narkoba, itu kan setiap tahun mencetak juga itu, artinya semua itu duta-duta itu tidak akan terpapar lagi dengan narkoba. Saya berterima kasih semua yang terlibat dalam hal ini. Kami juga dari pihak radio sangat mendukung dengan ini, dan inilah bentuk kerjasama kami. Dan saya barusan ketemu dengan adik-adik ini. Saya biasa cuma melihat di penampilannya pada saat lombanya. Saya barusan ketemu dan ternyata cerdas-cerdas semua. Baik, sebelum kita closing acara kita ini, mungkin dari adik ketua dulu, mungkin ada harapan, himbauan kepada masyarakat kita, pendengar kita di siang hari ini.
Oke, baik. Jadi harapan saya ke depannya terkhusus untuk remaja, marilah kita saling support, saling merangkul demi kebaikan, jauhi semua kenakalan remaja yang dapat membuat masa depan kita hancur. Jadi sebagai remaja kita harus cerdas, kita harus sebagai pencetak generasi-generasi emas ke depannya. Jadi tadi kita sempat singgung banyak hal tentang pernikahan dini. Jadi pesan saya, silahkan kalian semua remaja Maros dan seluruh di Sulawesi Selatan tetap semangat untuk mencapai prestasi, tempuh pendidikan setinggi-tingginya, karena kesuksesan mengundang cinta yang berkelas. Terima Luar kasih. biasa, kesuksesan yang mengundang cinta yang berkelas, bukan yang panah jadi. Iya, betul. Dari Hera? Oke. Baik, jadi saya berharap kepada para remaja agar kiranya dapat mengikuti arahan dari BKKBN, yaitu untuk menikah pada usia ideal, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, agar terwujudnya Tegar Remaja yang berperilaku sehat serta terhindar dari resiko triad KRL tadi, seperti pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafsa, yang dimana pernikahan dini sendiri ini bisa menyebabkan stunting. Dan terkhususnya bagi kita sebagai remaja harus bisa merawat kesehatan reproduksi, memperhatikan gizi, dan juga mencegah anemia, agar nantinya keturunan kita selanjutnya tidak terdampak stunting. Terima kasih. Luar biasa ya. Dari yang paling gagah? Oke, di sini teman-teman jawabannya sangat luar biasa ya, kesimpulannya sangat luar biasa. Nah, di sini menurut saya pribadi, marilah untuk para remaja-remaja yang ada di luar sana, terkhususnya yang ada di Kabupaten Maros, marilah kita bersama-sama mengikut sertakan diri kita untuk bersama-sama pemerintah untuk menurungi jumlah angka stunting di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Maros ini, dengan cara selalu ikut serta terkait kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi yang ada di luar sana untuk menuju ke generasi emas yang sehat, cerdas, dan ceria. Nah, sahabat nakotania idi iga pale, nakotania mau ke kue magapi. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Luar biasa. Tempuhlah pendidikan yang tinggi, prestasi yang bagus, akan datang cinta yang tulus. Luar biasa. Saya garis bawah itu, bahwa ketika punya skill, punya pendidikan yang tinggi, dan kita paham bagaimana kehidupan bersama, itu akan datang cinta yang tulus, yang berkelas, luar biasa, dan itu akan langgeng. Amin. Karena pernikahan dini mengakibatkan angka perceraian cukup tinggi juga, menyumbang itu. Baik adik-adik, luar biasa ini genre-genre berkualitas semua yang sudah hadir sebagai narasumber di siang hari ini. Mudah-mudahan mendapat pendengar kita teredukasi dengan adanya adik-adik semua, dan kami berharap bahwa ketemu di mana saja adik-adik ini, berikanlah ruang untuk bersosialisasi.